welcome back to my Febriels YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Elsa Febriani. So, di video kali ini aku pengen cerita lagi. Aku pengen cerita seseorang yang jerawatnya parah banget, guys. Kalau kemarin tuh aku cerita itu berdasarkan hal-hal yang berbau alam gitu ya. Yang mereka tuh pakai skincare dari alam, terus ada juga yang dari dokter. Nah, kalau yang sekarang itu beda, guys. Dia pakai suatu brand, dan brand itu bisa membuat jerawat dia yang tadinya parah banget bisa jadi hilang. So, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa juga buat klik like video aku, dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube aku, dan follow Instagram aku Elsa Fbriani. Daripada kebanyakan cincong, selesai kita mulai. Jadi cerita kali ini aku dapat dari seorang, ini cowok ya guys, dari Asoka Remaja. Nah, kayak gimana sih cerita dia sembuh? Dia menggunakan produk dari The Ordinary. Kalian udah pasti udah tahu kan ya, maksudnya produk ini udah sering gitu di review-review sama beauty vlogger gitu di luar sana. Udah sering banget fotonya si Asoka Remaja ini sebelum dan sesudah dia pakai The Ordinary. Kalian lihat kan di situ perubahannya amat sangat tampak jelas gitu, nggak ngerti lagi. Mukanya tuh yang tadinya parah banget di area-area sini, terus jadi bersih banget, kinclong, kayak begelas warna bening. Nah guys, langsung saja kita masuk gimana si Asoka Remaja ini mulai berjerawat. Jadi dulu itu sukanya si Asoka Remaja ini tuh sangat amat berjerawat, guys. Nah, si Asoka Remaja ini sudah melakukan berbagai macam cara untuk ngilangin jerawatnya ini, sampai dia tuh datang ke klinik kecantikan. Yang klinik kecantikan itu lakukan hanya cuman pencet-pencet jerawat aja menurut dia. Paling dikasih obat minum, krim malam, krim pagi, dan sebagainya. Sampai si Asoka Remaja ini mengalami tahap dimana dia itu udah sampai bodo amat gitu sama si jerawat ini. Gitu juga ya guys, kita nggak boleh bersikap bodo amat sama jerawat. Nah, jerawat tuh harus kita basmi. Nah, karena dia udah bersikap bodo amat, itulah dia dikasih obat dokter, dikasih obat-obat dari klinik, itu nggak dia pakai. Malah yang dia lakukan itu adalah memencet-mencet semua jerawat-jerawatnya. Tapi dia itu kayak bandel, udah dikasih tahu sama kakaknya, maknya, bapaknya gitu-gitu jangan dipencet-pencet. Tapi dia tuh merasakan kenikmatan sendiri yang timbul karena dia tuh mencet-pencet jerawat ya guys. Dan akhirnya ya nggak didengerin gitu, si orang tuanya tuh ngomong, teman-temannya ngomong gitu, jadi bodo amat. Jadi dia itu nggak pakai obat-obatan dari dokter, ngelakuin treatment lain dari dokter, tapi dia cuman makan sehat. Nah, pada tahun 2014 sampai 2016 dia bilang kadang jerawat itu muncul bisa sampai 5-20 biji semuka, tapi nggak nyampe semuka-muka juga. Nah, sekarang jerawat itu tinggal bekas-bekasnya aja, gara-gara dia suka mencetin jerawatnya inilah, jadi bekas-bekas mungkin bopeng. Ya, gimana sih cara si Asoka Remaja ini bisa menyembuhkan jerawat dia dengan Ordinary? BTW guys, di sini aku nggak ada unsur endorse atau iklan sama sekali. Jadi di sini aku cuman membagi pengalaman dari si Asoka Remaja aja. Oh ya, balik lagi ke kulit masing-masing. Jadi kalau misalkan ada dari kalian yang ngerasa kalian nggak cocok pakai produk ini, tapi si Asoka Remaja cocok, kulit lo sama si Asoka Remaja beda guys, jadi jangan disamain. Brand Ordinary yang mana yang dia pakai untuk mengecilkan pori-pori? Untuk mengecilkan pori-pori dia pakai The Ordinary AH 30% plus BHA 20% peeling solution yang warna merah, yang kayak gini. Menurut si Asoka Remaja, tiap kali dia pakai Ordinary peeling solution ini, kulit dia tuh langsung glowing. Berasa semua sel kulit mati tuh terangkat semuka-muka. Ya, soalnya peeling solution ini dia bersifat eksfoliasi, jadi pengangkatan sel kulit mati. Nah, produk kedua yang dia pakai itu dari The Ordinary Niacinamide 10% plus zinc 1% serum. Menurut si Asoka Remaja, Niacinamide ini membantu untuk mengurangi bekas-bekas jerawatnya, menyamarkan bekas jerawat, dan juga dia merekomendasikan amat sangat si Niacinamide ini karena menurut dia ini bagus banget buat orang yang punya bekas jerawat. Produk ketiga yang dia pakai itu adalah Alpha Arbutin. Berbeda dengan Niacinamide, Alpha Arbutin 2% plus HA ini berguna untuk mengurangi acne scar. Menurut
Asoka remaja. Dan menurut Asoka remaja juga, selain mengurangi acne scar, dia juga mengatasi hyperpigmentation. Nah guys, terus selain dia bisa buat scar dan juga hiperpigmentasi, si alpha arbutin ini juga bisa buat wajah bersih dan melembabkan kulit. Nah, kenapa sih Asoka remaja ini bisa bilang kayak gitu? Karena dia udah merasakan selama 2 minggu dan kulit dia jadi berkurang guys, scarnya. Dimana scar sebelumnya itu dia cukup dalam banget scarnya, tapi setelah 2 minggu scar dia jadi berkurang jauh. Nah guys, kayak apa sih foto si Asoka remaja ini setelah pakai 3 produk di atas? Kayak gini. Nah kayak gitu guys, dan menurut dia The Ordinary ini cukup amat sangat membantu dan membantu banget. Menurut dia 3 skincare ini merupakan skincare yang amat sangat mantul banget. Nah guys, jadi buat kalian yang punya budget yang cukup atau punya keyakinan yang besar untuk mencoba si Ordinary ini, kalian bisa coba The Ordinary ini. Karena aku pribadi belum pernah nyoba, jadi aku belum bisa mereview si The Ordinary ini. Oke, next kita lanjut ke cerita kedua. Cerita kali ini itu dialami oleh seorang wanita yang bernama Riesa Setiawan. Dia ngasih tahu perjalanan dia melawan si jerawat ini selama 10 bulan. Nah, dia bilang selama 10 bulan ini dia nggak jerawatan terus-terusan gitu loh. Ntar jerawatan, ntar enggak, kayak selang-seling gitu loh, ada masanya. Nah, awalnya jadi muka dia itu bukan muka yang berjerawatan amat parah, tapi awalnya tuh muka dia itu kayak beruntusan dulu. Untusan ini dia timbul yang awal sedikit, lama-lama jadi banyak, bikin muka ini kayak geradakan luar biasa. Nah, Risa ini pada saat yang bersamaan dia tuh menggunakan banyak skincare, dimana banyak skincare ini membuat dia bingung gitu, mana sih sebenarnya skincare yang bikin jerawatan. Dan skincare yang dipakai itu bukan skincare yang dia udah pakai dari lama, tapi skincare yang masih dalam tahap gonta-ganti. Ini amat sangat bahaya banget. Nah, di blog dia bilang awalnya dia tuh mengira kalau kulit dia itu dalam kondisi sedang breakout, tapi ternyata kondisi kulit dia itu sedang purging. Ini terbalik atau enggak ya? Seperti apa sih kulit dia pada saat awal mula beruntusan dan hingga jerawatan parah? Kayak gini guys. Dia tuh sempat berpikir kalau misalkan jerawat itu mungkin berasal dari makanan yang fast food atau makanan-makanan gak sehat kayak gitu. Karena dia pikirnya ya kalau misalkan makanan lo gak sehat pasti menimbulkan reaksi yang gak sehat juga di badan lo. Tapi karena dia udah mumet banget dan bingung banget, akhirnya si Risa ini memutuskan untuk dokter kulit. Risa ini ke dokter kulit RH. Jadi sebelumnya si Risa ini udah pernah ke dokter kulit RH dulu guys, tapi dia jerawatan parah lagi, datanglah ke dokter kulit RH ini lagi. Nah, setelah dia ketemu sama si dokter Edward ini, dia tuh ceritain semua apapun yang terjadi sama kondisi kulit dia. Jadi ceritain mulai dari A sampai Z tuh si Risa ini cerita sama si dokter kulit. Nah, setelah dia cerita, lalu si dokter mulai mengambil tindakan, dimana si Risa ini dikasih antibiotik dan krim racikan apoteker dari resep dokter. Nah, di sini aku mau tahu juga foto si Risa ke dokter untuk pertama kalinya. Kayak gini. Dan Risa ini juga sempat menyalin catatan-catatan yang dia perlu catat aja, apa saja yang dokter anjurkan. Dia sempat menyalin catatannya kayak gini. Dan Risa juga ngasih tahu konsumsi obat pertama kalinya dia kayak gini. Selama 14 hari yang dia jalanin pakai serangkaian obat-obatan dari dokter ini, dia jerawatnya si Risa ini antara ada dan tiada gitu guys. Kata Risa, jerawat yang timbul di muka dia itu luar biasa besar-besar. Jadi dia merasa kayak berhasil nggak ya gue ke dokter nih? Jangan dokter ini nggak beneran gitu, nggak berhasil gitu kan. Padahal si dokter ini di konsultasi sebelumnya itu sudah merekomendasikan untuk melakukan treatment acne peeling. So guys, gue pribadi itu nggak ngerti, jadi tolong kalian yang ngerti komen di bawah ya. Kalau menurut Tisa nih, kebayang nggak sih lo lagi perih-perihnya nih jerawat terus dikasih treatment kayak gitu kan. Nah nih, ini adalah kondisi wajahnya si Risa setelah 13 hari konsultasi ke dokter.
Dimana jerawatnya ini malah semakin meradang dan pipi bengkak luar biasa. Sampai pipi bengkak dan katanya pedih banget luar biasa. Nah, akhirnya si Risa ini balik lagi lah dia ke dokter kan. Pada saat ke dokter benar diarahkan ke ruang treatment. Tapi sama mbak-mbak treatmentnya tuh dia bilang, Mbak yakin nih, aku mau di treatment, kan muka aku tuh masih jerawatnya masih besar-besar dan perih banget, lagi meradang-meradangnya kayak gitu. nah terus dia minta cek lagi deh coba mbak kayak gitu. Nah terus akhirnya si Risa ini bertemulah dengan si dokter Edward. Edward tuh kaget ngeliat mukanya si Risa. Lah kok mukanya makin parah gitu kan, harusnya jerawat ini sekarang udah pada kering. Dokter Edward memutuskan untuk memberikan Hai guys, so jadi ini aku beda hari lagi nge-tag videonya. Maaf banget ya guys, karena kemarin tuh baterai kamera gue habis BTW. Jadi gue tuh kalau udah baterai kamera habis udah males, udah hitungannya udah kayak ya udahan gitu kan. Kemarin tuh sampai mana ya lupa aku, bentar cari dulu ya guys. Setelah si Risa kembali ke dokter untuk kedua kalinya, si dokter Edward kaget kan dia kan. Dan si dokter Edward memutuskan untuk memberikan si Risa ini resep lagi. Resep atau resepsi ngomongnya gue nggak tahu nih ngomongnya bener gimana. Nah setelah diberikan resep lagi sama si dokter juga menambahkan dosis pada obat untuk si Risa Setiawan ini. Dan selain menambahkan dosis pada obat, dia juga meresepkan antibiotik untuk si Risa Setiawan. Oh ya guys, di sini antibiotiknya diminum ya. Kalau kata dia nih, kurang lebih obatnya itu sama konsultasi yang pertama kali. Totalnya obatnya dapat 3 krim dan 1 antibiotik. So guys, langsung aja kita masuk ke foto-fotonya si Risa dari mulai awal kali dia beruntusan sampai ujung-ujungnya dia sembuh. Ini adalah foto kondisi Risa dalam kondisi masih fase beruntusan yang wajar. Ketika kondisi Risa sudah masuk ke dalam kondisi yang fase beruntusan yang tidak wajar kayak gini. Nah, foto ini adalah foto ketika si beruntusannya si Risa ini udah menyebar sampai leher, kayak gini. Nah, ini kondisi wajahnya si Risa yang pas lagi masa parah-parahnya banget. Kalau kata Risa udah kayak monster, bukan kata gue ya guys, mohon maaf kata Risa, maaf banget. BTW ini background lemari banget apa ya? Nah guys, akhirnya si Risa sampai dimana pada saat jerawatnya ini sudah mulai kempes. Kayak fotonya kayak gini. Dan foto ini adalah foto dimana pada saat jerawat Risa sudah mulai kering-kering kayak gini. Dan ini adalah foto jerawat Risa yang bener-bener udah kering banget sampai katanya nggak bisa ngunyah kayak gini. So guys, akhirnya si Risa ini jerawatnya makin lama makin membaik. Kalau kita lihat dari foto-foto yang tadi nih, makin lama makin membaik. Nah, foto ini adalah foto terakhir dimana si Risa ini jerawatnya udah membaik banget. Dan dia udah happy banget lah nih, jerawatnya tuh udah kayak jerawat gue udah sembuh gitu. Nah guys, foto-fotonya tuh kayak gitu. Lanjut ke konsultasi ketiga yang dijalani oleh Risa. Dia konsultasi lagi karena kebetulan obat jerawatnya si Risa ini udah habis. Jadi dia datang lagi lah nih ke dokter kan. Dia bilang katanya jerawatnya tuh udah nggak ada, tapi tinggal bekas-bekasnya aja. Nah di sini di konsultasi kali ini dokter memfokuskan dia untuk menghilangkan bekas jerawatnya aja. Dan dia dikasih resep lagi krim whitening dan antibiotik untuk menyamarkan bekas jerawatnya. Obatnya kayak gini nih guys.
Jadi itu dia obatnya. Nah, terus ini adalah foto terakhirnya Risa 10 Desember tahun 2017. Foto Risa pas udah sembuh dari jerawat. Kayak gini. Finally akhirnya sembuh juga, dan itu dia cantik banget ya pas dia sembuh, BTW. Oh, ada yang mau gak? Nah, pengobatan Risa ini dialami pada tanggal 24 September 2017 dan berakhir pada tanggal 25 September 2017. Menjalani pengobatan di dokter ini selama 4 bulan. Dan akhirnya dalam 4 bulan wajah dia bisa sembuh. Risa konsultasi ke klinik kedokteran nih. Klinik kedokteran. Enggak guys, enggak, maaf. Risa ini konsultasi kepada dokter itu dilakukannya sebanyak 3 kali. Ya emang sih ya, perjalanan Risa ini cukup membutuhkan kocek yang sedikit. Risa menjamin hal ini tidak bakal mengkhianati kita, karena yang menangani si jerawat ini pun langsung dari profesional. Ya kita tuh harus sabar banget ya guys sama si jerawat ini, karena emang gak mudah buat ngilangin jerawat, karena emang butuh perjuangan yang amat sangat panjang, yang nggak tahu kapan bisa sembuh itu. Pokoknya jalanin aja, mungkin bulan depan kalian udah bisa sembuh, mungkin 2 bulan lagi, kan kita nggak ada yang tahu ya guys ya, BTW. Jadi kalau emang kalian sekarang lagi ngalamin masa-masa pengobatan, kalian jalanin aja dulu, karena kita nggak pernah tahu gitu kan, kita sembuh di bulan keberapa gitu. Jadi segitu aja ceritanya dari Risa. Kali ini aku mau membuka buat kalian yang punya cerita pengalaman jerawat kalian bisa banget share di Instagram aku. Di Instagram aku di sini atau di sini ya, nggak tahu. Pokoknya antar dua ini ya guys. Nanti kalian bisa langsung cerita di DM dan kalian bisa langsung ngungkapin perjalanan jerawat kalian dari awal kalian jerawatan sampai kalian sembuh beserta tanggal-tanggalnya dan juga foto-fotonya. Nanti kalau misalnya kalian bersedia, aku bakal share di YouTube. Thanks buat kalian udah nonton video aku. Jangan lupa buat klik like video ini, dan jangan lupa juga buat klik subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa juga buat komen dan share video aku sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya di bawah sini supaya kalian bisa tahu kapan aku upload. Dadah.